Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Fidrani Azahra dengan NIM 64201229 dari kelas 646B01. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nurfi selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang diambil untuk menjadi nilai UAS. Di sini saya mengambil nilai pengaruh kedisiplinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan. Sumber daya manusia, SDM, adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi, maupun perusahaan. SDM itu merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Singkatnya, SDM berupa manusia dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjadi penggerak, pemikir, dan juga perencana untuk mencapai tujuan tentunya. Maka, setiap perusahaan perlu memperhatikan karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik. Mengingat begitu pentingnya sumber daya manusia, maka perusahaan perlu memperhatikan karyawannya untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk slide kedua, kita membahas tentang kedisiplinan. Disiplin adalah keadaan yang beri dorongan kepada pegawai untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Disiplin kerja merupakan suatu kewajiban kantor untuk memperhatikan kedisiplinan kerja pegawai agar pegawainya itu lebih meningkatkan dari sebelumnya dan tidak sesuka hati melakukan kegiatan di luar pada saat jam kerja. Semua kegiatan dalam hal ini untuk mendisiplinkan seluruh pegawai di dalam sebuah institusi ataupun perusahaan adalah hal yang tidak mudah untuk perlu dukungan dari seluruh pegawai. Oleh sebab itu, disiplin dalam pekerjaan sangat penting demi kepentingan bersama. Lalu masuk ke dalam motivasi kerja, diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan atas perusahaan yang dapat dilihat dari faktor atau dimensi kepuasan kerja, budaya organisasi, dan pola kepemimpinan. Hal yang diharapkan itu menciptakan hasil kerja secara kualitas dan juga kuantitas dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Motivasi adalah faktor yang mengarah pada perilaku dalam organisasi. Dalam diri seseorang selalu pastinya memiliki motivasi yang digunakan untuk menggerakkan perilakunya di dalam memenuhi tujuan tertentu. Motivasi karyawan ini dapat dipengaruhi oleh faktor minat, gaji, dan diterima. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan timbul kepuasan dan kelancaran terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pada slide ini kita akan bahas kinerja karyawannya. Jadi pengaruh kedisiplinan dan motivasi kerja keduanya sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Organisasi bukan saja mengharapkan SDM yang mampu, cakap, dan terampil, namun mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang optimal. Kemampuan kecakapan dan keterampilan SDM tidak ada artinya jika mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan kecakapan keterampilan yang dimilikinya. Maka dari itu, kedisiplinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sangat penting adanya. Pada slide ini, kita akan membahas rumusan masalah pada penelitian kali ini. Ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada, apakah terdapat pengaruh antara kedisiplinan terhadap kinerja karyawan? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan juga kinerja karyawan? Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada tujuan penelitiannya. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan.
Lalu yang kedua itu untuk mempengaruhi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan, motivasi kerja, dan juga kinerja karyawan. Lalu pada saat ini kita akan membahas manfaat penelitiannya. Manfaat bagi peneliti itu sebagai bahan pengembangan ilmu bagi penulis dalam memecahkan suatu masalah dan memberikan gambaran dari teori yang selama ini dipelajari di perkuliahan dan juga konsentrasi SDM. Manfaat bagi perusahaan sebagai masukan dan informasi dengan pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Lalu yang ketiga adalah bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca adalah salah satu sumber referensi bagi pembaca selanjutnya yang juga melakukan penelitian serupa. Sini ada ruang lingkup penelitiannya. Yang pertama ada permasalahan, populasi dan sampel, objek penelitian, teknik pengambilan data, lalu ada teknik pengambilan sampling, periode penelitian, dan juga teknik pengolahan data. Nah, di sini ada pengertian kinerja karyawan. Disimpulkan, kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Tingkat keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas secara keseluruhan di periode tertentu disebut juga dengan kinerja. Penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi disebut juga dengan kinerja. Di sini ada indikatornya. Indikator kinerja karyawan ada 4. Yang pertama adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan kerja, dan juga sikap kerja. Lalu kita masuk ke X2-nya yaitu X1-nya pengertian kedisiplinan. Disimpulkan kedisiplinan kerja adalah sebuah konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut pegawai perilaku tutur. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan pada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan yang bertujuan ke arah positif demi terciptanya kenyamanan dalam suatu perusahaan. Lalu indikator X1-nya itu ada kehadiran, etika bekerja, ketaatan, dan juga yang terakhir kewaspadaan. Sini kita membahas X2-nya, yaitu motivasi kerja. Disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah stimulus ataupun rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Motivasi yang baik tentunya para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri dan juga perusahaan. Lalu untuk indikator X2-nya itu ada prestasi kerja, balas jasa, dan juga keinginan untuk berkembang, dan juga imbalan atau bonus dari atasan. Di sini ada kerangka berpikirnya. Yang pertama itu apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepuasan kerja. Merupakan suatu uh, untuk menciptakan efektivitas terhadap suatu pekerjaan. Disiplinan terbentuk dalam diri karyawan tanpa adanya paksaan, mengartikan hal yang baik dengan mentaati peraturan yang berlaku dalam mencapai kematangan psikologis, sehingga akan menciptakan rasa puas dalam diri seseorang. Lalu di sini ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan sebuah keahlian dalam mengarahkan karyawan pada tujuan agar mau bekerja dan juga berusaha sehingga keinginan para karyawan dan tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi seseorang melakukan suatu pekerjaan karena memiliki suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Intinya motivasi karena motivasi adalah hal-hal yang membentuk, membimbing, mendorong, dan memotivasi perilaku manusia untuk mencapai hasil yang optimal. Ini ada kerangka berpikir pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Simpulkan bahwa kedisiplinan dan motivasi kerja yang baik tentunya akan mendorong karyawan untuk dapat bekerja lebih giat dan lebih baik sehingga hal yang diperoleh pun akan ikut baik. Perusahaan itu butuh disiplin kerja yang baik sehingga menghasilkan suatu kinerja karyawan yang baik serta membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Ini ada metode penelitiannya. Dari pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan purposive sampling.
jumlah sampelnya itu sebanyak 30 orang karyawan. Metode pengambilan datanya itu kita melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang untuk mendapatkan jawaban dan tanggapan dari informasi yang diperlukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan kuesioner. Setelah itu, kita masuk ke teknik analisis datanya. Di sini untuk mengkuantitatifkan data kualitatif digunakan skala Likert dengan jawaban responden sebagai tabel di bawah itu. Di sini ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu dikuantitatifkan menjadi sangat setuju dengan poin 5, setuju dengan poin 4, ragu-ragu dengan poin 3, tidak setuju dengan poin 2, sangat tidak setuju dengan poin 1. Metode pengolahan datanya yang pertama itu ada uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menghasilkan data pada X1, Crouch batch alfanya itu 0,944. Motivasi kerja X2-nya 0,943. Lalu untuk I-nya kinerja karyawan 0,958. Dari tabel reliabilitas di atas disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai crunch batch alfanya itu lebih besar daripada 0,70. Lalu ada uji validitas. Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, di mana kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Persyaratan validnya itu jika R hitung lebih besar daripada R tabel. DF bagi N dikurang 25%. N itu adalah sampel. Jadi, R tabelnya ini pada penelitian ini adalah 0,374. Adalah 0,374. DF-nya itu dibagi 30 kurang 2 sama dengan 28. Maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel validitas di setiap variabelnya adalah pada slide selanjutnya. Pada tabel kedisiplinan X1 terlihat bahwa semua indikator dinyatakan valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya. Seperti contoh yang pertama, nilai R tabelnya 0,374, maka lebih kecil daripada R tabelnya. R tabelnya adalah 0,795. Sama dengan tabel-tabel pada soal selanjutnya. Lalu kita masuk ke dalam motivasi kerja X2-nya. Di sini pun di tabel di atas ini dinyatakan bahwa semua indikatornya dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar semua daripada R tabelnya. Masuk ke dalam Y, kinerja karyawan. Pada tabel kali ini juga dinyatakan valid karena nilai R hitungnya semuanya lebih besar daripada R tabelnya. Kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolonialitas. Di sini ada tabel koefisien. Dapat dilihat uji multikolonialitas itu dengan menunjukkan nilai adanya multikolonialitas di mana nilai toleransinya 0,172 lebih kecil daripada 0,10 atau dengan nilai variance inflation faktornya atau FIF juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil tabel koefisien menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Serta berdasarkan hasil nilai FIF
di atas menunjukkan nilai kurang dari 10, yakni 5.800. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinialitas antara variabel independen dengan model regresi. Di sini kita masuk ke dalam uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 yang sebelumnya. Adapun uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin dikurang Watson atau Dewey test. Di sini ada tabel model sebelumnya. Berdasarkan tabel ini diketahui nilai Durbin Watson yaitu 2235 dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikan 5% dengan rumusnya, maka K dibagi N sama dengan 28 dibagi 2. Didapatkan nilai DL-nya itu 1181 dan DU-nya itu 1650. Sedangkan Durbin Watson sebesar 2235. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, nilai DL lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada DU, 1181, lebih kecil daripada 2235, lebih kecil daripada 1650. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson di atas, jika nilai Durbin Watson terletak antara DL dan DU di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka dari hasil persyaratan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO, berarti tidak adanya autokorelasi. Lalu di sini kita masuk ke dalam uji heterokedasitas. Uji ini merupakan suatu uji bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kebersamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis dari uji heterokedasitas adalah jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan juga di bawah. Angka 0 pada grafik scatter plus, maka pada sumber maka tidak terjadi heterokedasitas. Pada tabel ini, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah. Maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksikan kinerja karyawan dengan variabel kedisiplinan dan motivasi kerja. Di sini ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi yang normal. Pada tabel ini terlihat one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Dijelaskan bahwa nilai tes statistiknya sebesar 0,129. Dapat dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005. Sedangkan nilai sample to valid lebih kecil daripada 0,05 atau bernilai 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, dinyatakan bahwa menerima HO atau data residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas juga dapat dilakukan melalui asumsi atau analisis grafik. Data menyebar di sekitar garis diagonal, mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik ini disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Ada uji linearitas. Di sini ada tabel model summary juga. Dari tabel ini diperoleh di mana besar R square-nya itu 0,835. Cara hitungnya itu R square dikali N. Maka R square-nya adalah 0,835 dikali dengan N itu sampel 28. Maka menghasilkan 23,38. Dan nilai C2 tabel ini N dikurang K dikurang 1, 5%. Maka 28 dikurang 3 dikurang 1 dibagi 5%. Jika melihat tabel kritikal
values of chi-squares, maka didapatkan nilai C2 tabel sama dengan 36,42. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa nilai C2 itu lebih kecil dari C2 tabel, yaitu hasilnya 23,35 lebih kecil daripada 36,42. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 itu lebih kecil dari C2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linear diterima. Maka hipotesis ini dinyatakan diterima. Di sini ada koefisien determinasinya. Di model masih ada tabel model summary. Dari tabel ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara X1, X2, dan juga Y, di mana pengaruh yang dibuktikan dengan nilai signifikan change adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Maka dapat dinyatakan hasil diterima. Adapun besarnya pengaruh X1, X2, dan Y dilihat dari nilai R dikurang square sama dengan 0,83 ataupun sebesar 83,5%. Dan sisanya itu 100% dikurang 83,5%. Maka menghasilkan angka 16,5%. Sini ada koefisiensi korelasi. Pada tabel ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kedisiplinan X1, X2, dan Y, di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 atau lebih kecil daripada 0,005. Dinyatakan satu diterima terdapat hubungan antara X1, X2, dan juga Y. Adapun besarnya hubungan antara X1, X2, dan Y dapat dilihat dari nilai Pearson correlation, yaitu Y terhadap X1 sebesar 0,906, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat, sedangkan X2 bernilai 0,873, di mana tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan negatif 0,025 ditambah 0,707 X1 ditambah 0 X1. Di mana diartikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan X1 dan X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kinerja karyawan. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan X1 dan X2, maka akan berdampak terhadap pengurangan kinerja karyawannya. Dan untuk model konstan pada tabel di atas menghasilkan agak angka negatif 0,25, di mana terdapat negatif. Meskipun demikian, tidak menjadi masalah di mana sepanjang X1 dan X2 tidak mungkin sama dengan 0. Jadi kesimpulannya pada penelitian kali ini, pengujian secara simultan dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu, pengujian secara parsial dengan tingkat kepercayaan 90% menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan juga penguji secara simultan percaya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja, upaya lainnya itu dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan atasan, mengadakan seminar, kerja, memberi kerja, ataupun pelatihan. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya membahas dua faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu X1 disiplin kerja dan juga X2-nya motivasi kerja. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memadatkan variabel lainnya seperti kepemimpinan, kreativitas, atau kualitas hasil kerja. Sekian presentasi dari saya. Salah